Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vinisia Diana Semara Putri, NIM 1812110162. Saya dari kelompok 2. Baiklah, sekarang saya akan membahas tentang macam-macam konsep kurikulum. Konsep kurikulum ini terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama ada kurikulum akademik, yang kedua kurikulum humanistik, yang ketiga kurikulum rekonstruksi sosial, dan yang terakhir yang keempat yaitu kurikulum teknologi. Sekarang kita akan membahas yang pertama. Yang pertama ada kurikulum akademik. Kurikulum akademik ini lebih mengutamakan isi pendidikan. Terdapat 3 pendekatan dalam kurikulum akademik, yaitu yang pertama melanjutkan pendekatan struktur pengetahuan, yang kedua studi yang bersifat integratif, yang ketiga pendekatan yang dilaksanakan pada sekolah-sekolah fundamentalis. Selanjutnya ada ciri-ciri kurikulum akademik. Ciri-ciri kurikulum akademik ini berkenaan dengan tujuan, metode, materi pembelajaran, dan evaluasi. Yang pertama itu tujuan. Tujuan kurikulum akademik ini yaitu pemberian pengetahuan yang solid serta melatih para siswa menggunakan ide-ide dan proses penelitian. Selanjutnya ada metode. Metode yang banyak digunakan dalam kurikulum akademik ini yaitu metode ekspositori dan inquiry. Selanjutnya ada materi pembelajaran. Selanjutnya ada evaluasi. Kegiatan evaluasi ini menggunakan bentuk evaluasi yang bervariasi, disesuaikan dengan tujuan dan sifat mata pelajaran. Konsep kurikulum yang kedua yaitu ada kurikulum humanistik. Kurikulum humanistik ini berdasarkan konsep aliran pendidikan pribadi yaitu John Dewey dan J.J. Rousseau. Aliran ini lebih memberikan tempat utama kepada siswa. Tadi kan yang pertama lebih mengutamakan isi pendidikan, dan yang kedua ini lebih mengutamakan siswa. Mereka bertolak asumsi bahwa siswa adalah yang pertama dan utama dalam pendidikan. Ia adalah subjek yang menjadi pusat kegiatan pendidikan. Kurikulum humanistik mempunyai beberapa karakteristik. Karakteristik kurikulum humanistik ini berkenaan dengan tujuan, metode, materi pembelajaran, dan evaluasi. Yang pertama itu tujuan. Tujuan pendidikan kurikulum humanistik ini adalah proses perkembangan pribadi yang dinamis yang diarahkan pada pertumbuhan, integritas, dan otonomi kepribadian. Sikap yang sehat terhadap diri sendiri, orang lain, dan belajar. Yang kedua, dalam evaluasi kurikulum humanistik berbeda dengan model biasa. Kurikulum humanistik ini lebih mengutamakan proses daripada hasil. Konsep kurikulum selanjutnya yaitu kurikulum rekonstruksi sosial. Kurikulum rekonstruksi sosial ini berbeda dengan model-model kurikulum lainnya, berbeda dengan kurikulum akademik dan kurikulum humanistik. Kurikulum ini lebih memusatkan perhatian pada problema-problema yang dihadapi dalam masyarakat. Berbeda dengan kurikulum akademik. Kurikulum akademik lebih mengutamakan isi pendidikan, dan kurikulum humanistik lebih mengutamakan siswa. Dan kurikulum rekonstruksi sosial ini lebih mengutamakan problema yang dihadapi dalam masyarakat. Desain kurikulum rekonstruksi sosial yaitu asumsi, masalah-masalah sosial yang mendesak, pola-pola organisasi. Selanjutnya ada komponen-komponen kurikulum rekonstruksi sosial, yaitu ada tujuan dan isi kurikulum, metode, dan evaluasi. Konsep kurikulum selanjutnya yaitu kurikulum teknologi. Di kalangan pendidikan, teknologi sudah dikenal dalam bentuk pembelajaran berbasis komputer. Sistem pembelajarannya yaitu individu, kaset, video pembelajaran.
Adapun ciri-ciri kurikulum teknologi yaitu tujuan. Tujuan diarahkan pada penguasaan kompetensi yang dirumuskan dalam bentuk perilaku. Selanjutnya metode. Metode yang merupakan kegiatan pembelajaran sering dipandang sebagai proses mereaksi terhadap perangsang-perangsang yang diberikan. Dan apabila terjadi respon yang diharapkan, maka respon tersebut diperkuat. Selanjutnya yaitu organisasi bahan ajar. Bahan ajar atau isi kurikulum banyak diambil dari disiplin ilmu, tetapi telah diramu sedemikian rupa sehingga mendukung penguasaan suatu kompetensi. Selanjutnya itu evaluasi. Kegiatan evaluasi dilakukan pada setiap saat, pada akhir suatu pelajaran, suatu unit ataupun semester.